Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Garut? Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya adalah Ya Allah suamiku super manja. Masya Allah. Sebelum lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini videonya tentang apa nih? Tentang mertua usir menantu. Aduh kasihan banget. Ini dia tayangannya nih. Astagfirullahaladzim. Ini kejadian bukan di sinetron loh jamaah. Ini asli loh. Biasanya apalagi kita lihat ini di kampungnya dekat Ustadz Maulana ini. Gimana Ustadz? Aduh ya Allah. Jangan lihat kampungnya, itu orangnya. Oh iya bener. Ya, semua orang begitu. Bener, ini maksudnya kejadiannya bukan cuma di sinetron, kehidupan asli juga ada ternyata. Nah tapi kita nggak ngebahas masalah yang itunya ya. Kalau sekarang yang kita mau bahas adalah bicaranya kalau ada suami yang lagi ngeluh sama istrinya, dia nggak ngomong sama istrinya langsung tuh. Terus? Tapi dia ngadunya sama mertuanya. Manja banget itu. Iya. Itu real. Suami manja, betul tidak Bu? Betul. Terus gimana tuh istrinya menghadapi suami yang suka ngadu-ngadu sama orang tuanya si istri ini? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Bunda dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketahuilah manjanya seorang suami kepada istri itu the best. Tadi sudah dipaparkan Ustaz Sams dan Bunda Tuti. Keharmonisan dan sebagainya, kasih sayang, cinta dan sebagainya. Tapi dalam hal ini, manjanya seorang suami justru pada mertua. Ini jatuhnya mengadu-ngadu, betul tidak? Dia berharap agar supaya istrinya itu dinasihati oleh ibu orang tuanya. Kenapa? Padahal tingkat untuk menasihati itu jatuhnya pada suami. Mohon maaf tanpa menggurui, gimana sikap seorang wanita ketika diadukan oleh suaminya kepada ibunya sendiri? Maka yang terbaik ataupun yang terbaik adalah mau tahu? Jamaah. Yang terbaik sikap seorang istri tidak memperkeruh suasana dengan balik mengadu, jangan. Maka yang terbaik adalah sikapi dengan komunikasi yang lebih baik kepada suami. Dan ini mohon maaf mungkin tujuannya daripada suami yang suka mengadu-ngadu agar supaya orang tua dari istrinya itu menasihati, mendidik anaknya sendiri. Ini dikhawatirkan bisa terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman tentang apa? Suami yang berposisi manja seperti ini, manjanya kebablasan namanya. Manja yang kebablasan seakan-akan amanah yang sudah diberikan kepadanya dikembalikan kepada mertuanya. Ini bahaya. Apalagi posisi manjanya itu, mengadu-ngadunya itu kepada mertua laki-lakinya. Kan waktu ijab kabul diserahkan kan? Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Ini dikhawatirkan. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya laki-laki dalam hal berposisi manja seperti ini dikhawatirkan bisa merusak rumah tangga. Kesalahpahaman mertuanya akan berkata, oh berarti dia minta kembalikan anakku. Padahal kan saya sudah serahkan sepenuhnya waktu ijab kabul. Ini dikhawatirkan, mohon maaf kepada semua suami yang manjanya kelewatan. Ini sudah manja kelewatan. Manja yang bagus itu kepada istri. Mama ambilkan aku air minum. Padahal istrinya ada di lantai 2. Itu berbekas dalam pikiran saya. Saya datang ke rumah teman saya. Teman saya itu real di depan saya. Saya makan berdua sama teman saya, kan saya bertamu ceritanya hari lebaran. Istrinya lantai 2. Ma ambil minum. Kan dispenser dekat di belakangnya. Siapa itu? Adli. Iya saja. Jangan suka begitu mentang-mentang sepatu baru, injek dulu adik kita. Sepatu baru. Iya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Waduh sepatu barunya bagus banget. Berapa harganya? Itu baru dia. Oke kita lanjut lagi jamaah. Nah kita lanjut nih. Kadang ada juga buat istri yang suka merasa dirinya nggak enak.
ngerasa dirinya gak enak. Kenapa? Loh kayaknya gak support banget sama suaminya. Karena ternyata suaminya hidupnya masih bergantung sama orang tua. Mau belanja bulanan nungguin orang tua suami. Ada yang begitu Bu? Pernah dengar? Pernah dengar ya Bu ya? Terus istrinya jadi serba salah nih. Kayaknya kok istrinya gak support banget gitu ya. Suaminya buat kerja. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Gimana Ustadz Syam jawabannya? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabe Guruku, Ustadz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka lagi dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان Allah. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah. Suami manja, tapi kali ini kasusnya berbeda. Ada seorang suami ternyata untuk menafkahi istrinya, dia menunggu pemberian dari orang tuanya. Sehingga berefek kepada perasaan istrinya. Aduh, masa kita dibiayai sama mertua? Bukan hanya itu, aduh gak enak sama ipar-ipar. Nah, apa nanti kata adik-adikmu? Apa nanti kata kakak-kakakmu? Masa rumah tangga kita dibiayai sama orang tua? Subhanallah. Maka apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri? Seorang istri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolongnya bagaimana? Satu, bersyukur atas pemberian suami. Gimana suami nggak cari tambahan kepada orang tuanya kalau istrinya selalu merasa kurang. Penghasilanmu kurang tapi bapakmu warisannya banyak. Penghasilanmu emang kurang, tapi tanah bapakmu masih luas. Sehingga suaminya kembali kepada orang tuanya, mencari pemberian daripada orang tuanya. Kenapa? Karena istrinya juga selalu minta lebih. Maka yang pertama, jangan kufur atas pemberian suami. Yang kedua, mesti disemangatin dengan mengatakan, Mas, bukan jumlahnya aku lihat, tapi berkahnya. Mesti jauh lebih berkah kalau kita makan hasil keringat. Benar. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Setuju saya Ustadz Syam. Makasih banyak Ustadz Syam nasihatnya. Nah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Dari sebelah sini Bu boleh maju. Ya silakan. Wah, Masya Allah sini ke depan Bu. Maaf mic-nya ngadep ke depan ya Bu ya. Perkenalkan dirinya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin Marlina dari Majelis Taklim Muftahul Hasanah dari Garut. Tepuk tangan buat Ibu Elin. Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Bunda. Bunda Tuti, oh boleh, boleh. Mangga-mangga. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Saya pertanyaannya? mau tanya, Ya, gimana boleh. Bunda Ya. cara menghadapi suami yang manja, udah dipuji-puji, udah dimanja-manja, disupport lagi, tapi gak mau ikhtiar, gimana Bunda? Oh, Masya Allah. Suaminya masih ada? Ada. Oh, Masya Allah. Masih manja? Oh, Masya Allah. Ikhtiarnya apa nih, mencari nafkah maksudnya Iya, Ibu? nafkah. Oh gitu baik, Ibu Elin. Udah itu aja pertanyaannya Ibu Ya, Elin. terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Elin. Bu Elin silakan duduk lagi, silakan dijawab Bunda. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus sekali. Pertama, jikalau kita memiliki suami yang super manja. Super manja itu ada juga yang basicnya itu sudah dimanjakan oleh orang tuanya. Ada juga ketika kita punya suami, kebetulan suaminya itu dari kecil memang tidak dimanjakan oleh orang tuanya. Walaupun orang tuanya orang beradab misalkan. Tetapi orang tuanya mendidik untuk selalu bekerja, berusaha. Nah, kebetulan Ibu Elin suaminya itu manja dan tidak mau ikhtiar mencari nafkah. Kalau kita lihat tugas suami, kewajiban suami adalah mencari nafkah. Betul apa tidak? Nah, kalau misalkan Bunda El punya suaminya sudah disupport, sudah dinasehatin, Masya Allah, tetap aja malas untuk bekerja, ini suaminya berdosa. Betul apa tidak? Karena suami itu walaupun punya pekerjaan penghasilannya sedikit, dikasih kepada seorang istri, itu adalah sudah melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Tapi di sini kalau misalkan Ibu Elin dari dulu memang suaminya itu bekerja tapi tiba-tiba tidak bekerja. Ada yang begitu kan? Dari awal bekerja, setelah pertengahan dalam bekerja, punten kena PHK misalkan. Akhirnya ternyata sudah tidak bekerja kok enak ya. Karena Bu Elin misalkan yang bekerja. Nah akhirnya manja lah. Jangan dibiarkan, digali lagi potensinya. Pak, jangan bermanja-manja, berkelanjutan, lama-lama manja kita butuh untuk makan, betul? Butuh untuk biaya pendidikan. Maka gali potensi suami. Kalau suami masih ada semangat untuk bekerja, kita dorong. Bapak sukanya di mana, hobinya di mana, punya kemampuan apa. Terus kita bimbing lagi Bu, supaya suami itu mau bekerja. Kemudian kalau kita sudah melihat suami tetap manja, kita harus tahu akar permasalahannya di mana. Ini kenapa sih suami itu udah dikasih support tapi tetap males-malesan. Maka kita sebagai istri lah yang harus tegas. Karena kalau misalkan terlalu bermanja-manja dan tidak mencari solusi, manja itu kan boleh-boleh saja tapi jangan berlebihan. Betul apa tidak? Kalau kita menghadapi suami seperti ini, ibu kurangi perhatiannya supaya dia berpikir, kenapa ya saya sekarang agak dikurangi perhatiannya sama suami. Oh, berarti saya harus membuka diri. Harus betul-betul berusaha nih. Kalau istri bisa membantu kita, masa kita enak-enakan aja? Ya Bu ya? Nah setelah itu barulah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya dibukakan pintu hatinya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Kalau misalkan suaminya udah mau bekerja, berikan lagi penghargaan. Gitu ya? Ya Allah, makasih banyak Bunda. Sama-sama, Tepuk Mas tangan Fahmi. buat Bunda Tuti. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan kisah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Maulana mengenai tema kita hari ini, suami manja bisa menjadi kunci surga. Kalau gitu kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Kisah ini adalah kisah Abu As Ibnu Rabi. Suami manja bisa menjadi kunci surga. Kemanjaan Abu As Ibnu Rabi diperlihatkan dan menjadi kisah tersendiri. Begitu romantisnya kisah cinta seorang Abu As Ibnu Rabi. Kisah cinta beda agama. Di saat itu belum dipisahkan, belum ada hukumnya. Setelah ada hukum terpaksa harus berpisah.
Tapi kemanjaan Abu As bin Rabi terjadi ketika perang Badar berlangsung. Posisi Abu As ibnu Rabi berada pada posisi 1000 banding 303. Siapa itu? Abu As bin Rabi posisinya menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi Rasulullah, tapi istrinya memeluk agama Islam. Ketika terjadi peperangan tersebut, kemenangan diraih oleh Rasulullah. 303 mengalahkan 1000. Mohon maaf, tertahanlah 70 orang kafir Quraisy, termasuk Abu As bin Rabi. Dan tertahannya 70 itu harus digadai dari keluarga dari kota Mekah. Siapa yang menebusnya? Seorang wanita mulia, Zainab binti Rasulullah. Dengan tebusan kalung yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan istri tercintanya yang memberikan hadiah kepada putrinya ketika menikah dengan Abu As bin Rabi. Abu As pun dibebaskan bersama dengan kalung pemberian dari putrinya sendiri. Dan terjadilah Abu As harus pisah dengan istrinya karena Zainab harus menuju ke Madinah. 2 kali jatuh dari onta sehingga menyebabkan Zainab binti Rasulullah keguguran dan penyebab berpulangnya ke rahmatullah. Dan Abu As tetap mengawal istri tercintanya sampai kembali ke Madinah dan menyatakan keislamannya. Kisah manja seorang laki-laki diselamatkan oleh seorang istri yang memanjakannya dengan menyelamatkan dengan sebuah kalung. Mau tahu bagaimana manja seorang suami? Kita lanjutkan tema kita. Ya Allah, suamiku super manja. Jamaah, alhamdulillah.